안녕하세요, 지원입니다. 오늘은 EBS 토픽에 가장 나오는 문법을 같이 살펴보고 물어봅시다. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa yang sering muncul di EBS topik nih. Tapi sebelum kita membahas yang lebih lanjut, kita lihat contoh-contoh soal yang ada di sini. Nomor satu, 친구가 집에 점점점 같이 요리를 했어요. Jadi teman-teman harus milih nih dari A sampai C, yang benar yang mana. Kemudian 비자 빨리 점점점 와요. 청소를 점점점 줄긴 했어요. selanjutnya, 리사가 뱃살 점점점 체중 감량 운동을 시작했어요. 선풍기를 점점점 잤어요. 석진이는 미국도 점점점점 이탈리아도 다녀왔어요. Nah, sekarang sebelum kita menjawab, kita lihat dua tata bahasa yang akan kita gunakan pada soal tersebut. Nah, di sini untuk 고아어여서 sering ditanyakan ya. Jadi, saya sering mendapatkan pertanyaan tentang ko dan juga aoyoso. Oleh karena itu, buat teman-teman yang masih bingung, coba lihat dari awal sampai akhir. Yang pertama, untuk 고아어여서 ini bisa digunakan untuk menghubungkan tindakan yang dilakukan secara berurutan. Contohnya pada kalimat 동생 만나서 백화점에 갔어요. Dan 동생 만나고 백화점에 갔어요. Sepintas mungkin maknanya sama gitu ya. Tapi sebenarnya mereka memiliki perbedaan. Kalau yang pertama, 동생 만나서 백화점에 갔어요 mengindikasikan kalau kita pergi ke mall itu bersama dengan adik kita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bertemu dengan adik, selanjutnya kita pergi ke mall dengan adik. Akan tetapi kalau yang kedua itu tidak jelas. Karena di sini yang difokuskan hanya kegiatan yang dilakukan. Yang pertama bertemu dengan adik dan yang kedua adalah pergi ke mall. Jadi bisa jadi kita pergi ke mallnya sendiri atau mungkin dengan adik yang seperti saya jelaskan tadi tidak dijelaskan. Alasannya adalah karena untuk urutan kegiatannya tidak harus saling berkaitan. Sementara kalau aoyoso urutan kegiatan atau tindakannya harus berkaitan. Contoh lain nih, misalnya 저녁 먹어서 집에 갔어요. Di sini saya kasih tanda merah karena ini memang tidak tepat. Kenapa? Di sini kegiatan yang pertama adalah makan malam. Kegiatan yang kedua adalah pulang ke rumah. Di mana di sini hanya ada satu lokasi yang ditunjukkan, yaitu chip atau rumah. Sementara untuk lokasi makan malam tidak disebutkan. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa menggunakan aoso. Kita tidak bisa melihat keterkaitan dari dua aktivitas tersebut. Akan tetapi, kalau misalnya kita ingin menunjukkan keterkaitan dari kedua aktivitas tersebut, kita bisa mengubah kalimatnya menjadi 집에 가서 저녁 먹었어요. Kita pulang ke rumah dan selanjutnya kita makan malam di rumah. Untuk ku kita bisa pakai dengan bebas. Jadi kita bisa menggunakan 저녁 먹고 집에 갔어요. Nah, selanjutnya untuk ko dan juga aoyoso bisa digunakan ketika pernyataan awal merupakan penyebab terjadinya pernyataan kedua. Nah, di sini maksudnya adalah penyebab atau alasan gitu ya. Contohnya 밥 먹어서 배불러. Jadi, karena saya makan, maka saya akhirnya menjadi kenyang. Demikian pula dengan 밥 먹고 배불러. Itu juga pengertiannya sama. Untuk 고아어여서, ketika bertemu dengan kalimat perintah atau permintaan, 일을 끝내서 가세요. Di sini kalimatnya tidak tepat. Karena aoyoso tidak bisa digunakan untuk kalimat perintah ataupun permintaan. Tapi di sini kita bisa pakai ku. 일을 끝내고 가세요. Selesaikan pekerjaan Anda dan silakan pulang. Kemudian tindakan selanjutnya dilakukan dengan mempertahankan tindakan awal. Kalau misalnya kita ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan dengan atau sambil gitu. Contohnya di sini ya. 라라는 차 타서 회사 갔어요. Di sini salah untuk kalimat ini karena untuk ca merupakan alat yang digunakan untuk pergi ke kantor. Sehingga di sini kita bisa menggunakan 고 라라는 차 타고 회사 갔어요. Jadi maksudnya Rara pergi ke kantor dengan menggunakan mobil. 보란경 쓰고 수영해요. Maksudnya berenang dengan menggunakan atau sambil menggunakan
kacamata. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya dalam bentuk lampau atau masa yang akan datang. Yang pertama, 영화도 봤어서 마시는 것도 먹었어요. Nah, ini kalimat yang tidak tepat karena untuk aoyoso tidak bisa digabungkan dengan bentuk lampau. Tidak juga bisa dipakai dengan bentuk yang akan datang. Misalnya, 한국도 가겠어서 일본도 가겠습니다. Tapi di sini kita bisa menggunakan 고, 영화도 보고 마시는 것도 먹었어요. atau 영화도 봤고 마시는 것도 먹었어요. Saya nonton film dan juga makan gitu. Kemudian 한국도 가겠고 일본도 가겠습니다. Saya akan pergi ke Korea dan juga ke Jepang. Selanjutnya untuk aoyoso bisa digunakan untuk menunjukkan adanya tujuan. Misalnya di kalimat ini, 한국어 공부해서 한국에 갔어요. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar lebih jauh lagi, di sini sebenarnya kita bisa juga menggunakan tata bahasa yang lain. Pengertiannya yang sama, yaitu 한국어 공부하러 한국에 갔어요. Atau 한국어 공부하기 위해서 한국에 갔어요. Jadi ini pengertiannya sama. Kemudian kalau ku sendiri itu lebih fokus pada hubungan sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kalimat yang sama, 한국어 공부하고 atau 한국어 공부했고 한국에 갔어요. Hal ini mengindikasikan bahwa yang pertama kali saya lakukan adalah belajar bahasa Korea. Dan itu belum tentu di Korea, bisa jadi di Indonesia. Dan selanjutnya saya pergi ke Korea. Akan tetapi kalau dengan menggunakan aoyoso menunjukkan kalau kita itu belajarnya di Korea. Karena tujuan kita pergi Korea adalah untuk belajar bahasa Korea. Untuk yang terakhir adalah aoyoso, subjeknya harus sama. 지민이는 서점에 가서 정국이는 책을 샀어요. Ini salah karena ada dua subjek, 지민 dan juga 정국. Tapi kita bisa menggunakan 지민이는 서점에 가서 책을 샀어요. Nah, yang selanjutnya untuk go, subjeknya tidak harus sama. Jadi kita bisa mengatakan 지민이는 서점에 가고 정국이는 책을 샀어요. Jadi kalau misalnya kita artikan Jimin pergi ke toko buku, sedangkan Jongkook membeli buku. Jadi bisa jadi si Jongkook ini beli bukunya di tempat yang berbeda dengan Jimin. Nah, sekarang kita kembali ke contoh soal yang tadi. Yang pertama, 친구가 집에 점점점 같이 요리를 했어요. Nah, kita lihat di sini hanya ada satu tempat yang ditunjukkan. Berarti kita bisa menggunakan dua-duanya. Karena untuk AO hanya fokus pada satu tempat saja, tidak boleh lebih dari satu. Akan tetapi untuk ku bisa digunakan untuk satu tempat maupun lebih. Jadi tidak peduli tempatnya sama atau berbeda tempat. Nah, di sini nomor dua, bisa 빨리 점점점 와요. Nah, di sini kalau ada tanda seru mengindikasikan kalimat perintah atau bisa jadi permintaan. Berarti hanya bisa menggunakan satu, yaitu 신청하고. Karena aoyoso tidak bisa digunakan dengan kalimat perintah atau permintaan. Kemudian yang ketiga, 청소를 점점점 출근했어요. Nah, di sini untuk tempat 청소 atau bersih-bersih memang tidak ditunjukkan. Akan tetapi untuk kata 출근했어요 menunjukkan bahwa dia pergi dari tempat dia bersih-bersih. Karena tempatnya sudah berbeda, otomatis kita hanya bisa menggunakan satu, yaitu 했고. 청소를 했고 출근했어요. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. 리사가 뱃살 점점점 체중 감량 운동을 시작했어요. 뱃살 artinya lemak perut, sedangkan 체중 감량 운동 artinya olahraga untuk menurunkan berat badan. Nah, di sini kita bisa kaitkan nih dua aktivitas ini, di mana kaitannya bisa berupa sebab. Jadi, alasan dari Risa untuk melakukan olahraga menurunkan berat badan ini, ya otomatis adalah untuk mengurangi lemak yang ada di perutnya. Karena di sini ada kaitan sebab akibat, berarti kita bisa menggunakan dua-duanya. 리사가 뱃살 빼고 싶어서 체중 감량 운동을 시작했어요.
난 리사가 뱃살 빼고 싶고 재성 감량 운동을 sijak했어요. Nah, memang untuk penggunaan dengan 빼고 싶고 memberikan sedikit makna yang berbeda teman-teman. Kalau yang pertama itu memang jelas menunjukkan korelasi sebab akibat, tapi dengan yang 빼고 싶고 hanya mengindikasikan hal-hal atau kegiatan yang dilakukan oleh Risa. Yang pertama dia ingin mengurangi lemak yang ada di perutnya, sedangkan hal yang kedua yang dia lakukan adalah memulai berolahraga. Sekarang kita lihat yang nomor 5. 선풍기를 점점점 잤어요. Jawabannya hanya ada satu yaitu 들고. 선풍기를 들고 잤어요. Maksudnya di sini dia menyalakan kipas angin lalu tidur. Nah, untuk maknanya sebenarnya adalah dia tidur sambil membiarkan kipas angin tersebut menyala. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, kalau pengertiannya itu mempertahankan kondisi awal atau yang bisa kita artikan sambil atau dengan berarti pilihannya hanya satu yaitu ku. Yang terakhir, 석진이는 미국도 점점점점 이탈리아도 다녀왔어요. Kalau ada kata do seperti ini hanya ada satu pilihan yaitu 가고. 석진이는 미국도 가고 이탈리아도 다녀왔어요. 오늘 수업은 여기까지고요. 질문이 있으시면 댓글 남겨주시고 다음에 또 봬요. 감사합니다.